Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Madegra Ariwardana dengan 3 digit yang terakhir yaitu 077. Dalam penegakan diagnosis serta pendeteksian risiko suatu penyakit, seorang dokter tidak hanya berpacu pada anamnesisnya terhadap pasien. Diperlukan integrasi antara seorang laboratorian dan juga seorang dokter sehingga nantinya kemudian akan mampu menginterpretasikan hasil uji lab dan kemudian menjadi salah satu faktor utama dalam penegakan diagnosis. Untuk itu, kami dari SGD A4 tertarik untuk membahas lebih lanjut tentang salah satu keterampilan lab dalam penegakan diagnosis, yaitu Preparation of Blood Smear and Interpretation. Sebagai salah satu media edukatif yang harapannya kemudian akan bermanfaat baik untuk praktisi klinis maupun masyarakat umum. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan rekan-rekan SGDU 4 yang telah bersama-sama membantu mensukseskan student project pada blok kali ini yaitu blok Biomedik 3. Ada Nova, Kanya, Graha, Deva, Farah, Kerin, Veriko, Krishna, Davin, Azira, Fiona, dan juga Avin. Tentu saja, saya selaku perwakilan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dan untuk pembahasan lebih lanjut terkait dengan student project kali ini akan saya percayakan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Farah Farikalia Utari dengan 3 digit yang terakhir 081. Hal yang melatar belakangi penulisan student project ini yaitu pengujian laboratorium, terutama tes darah, berperan penting dalam screening, diagnosis pemantauan penyakit, dan juga evaluasi terapi. Salah satu tes penting adalah apusan darah tepi yang melibatkan analisis mikroskopis untuk menilai morfologi sel darah, seperti eritrosit, neutrofil, eosinofil, dan lain-lain. Prosesnya juga mencakup pengambilan sampel darah, pembuatan preparat apusan, dan juga evaluasi di bawah mikroskop. Meski teknologi otomatis telah berkembang pesat, pemeriksaan manual ini tetap relevan, tetap dibutuhkan karena dapat mengungkap informasi yang mungkin tidak terdeteksi oleh tes otomatis. Perkenalkan, nama saya David Siva dengan 3 digit NIM akhir 089. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan. Penjelasan kita itu adalah bagian rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana teknik pemeriksaan blood smear meliputi pembuatan preparat, pewarnaan, dan interpretasi hasil. Yang kedua, apa saja kriteria identifikasi sel darah normal dan abnormal dalam blood smear serta aplikasi klinisnya. Dan yang ketiga adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas blood smear baik secara teknis, sampel maupun lingkungan. Selanjutnya adalah bagian tujuan. Yang pertama, menjelaskan prosedur lengkap pemeriksaan blood smear termasuk teknik pembuatan, pewarnaan, dan interpretasi hasil. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik sel darah normal dan abnormal serta relevansinya dalam diagnosis klinis. Dan yang ketiga, menganalisis faktor teknis, sampel, dan lingkungan yang berdampak pada kualitas blood smear. Untuk manfaatnya sendiri dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis yang pertama, pengembangan ilmu patologi klinik, di mana memberikan dasar teoritis tentang metodologi blood smear dan interpretasinya dalam hematologi. Dan yang kedua, referensi akademis, di mana bisa menjadi sumber literatur untuk memahami faktor-faktor kritis yang mempengaruhi akurasi hasil blood smear. Sedangkan manfaat praktisnya adalah bagi tenaga medis dapat memandu laboran dan dokter dalam teknik preparasi, pewarnaan, serta pembacaan hasil blood smear yang optimal. Yang kedua, diagnosis klinis, di mana dapat membantu identifikasi dini kelainan darah, misalnya malaria, leukemia, melalui analisis abnormalitas sel. Dan yang terakhir, kontrol kualitas laboratorium, di mana meminimalkan kesalahan teknis dan non-teknis dalam pemeriksaan blood smear. Baik, perkenalkan, saya Ferry Wongso dan saya akan membawakan topik tentang teknik pemeriksaan blood smear. Pemeriksaan blood smear ini terdiri dari 3 proses. Proses pertama adalah pengambilan darah dari pasien. Darah ini diambil dari pasien, biasanya menggunakan jarum suntik yang steril, kemudian ditempatkan pada slide kaca. Yang kedua adalah kita akan memberikan pewarnaan pada darah yang barusan diambil tersebut. Kemudian proses ketiga adalah kita akan mengecek atau memeriksa darah tersebut dengan menggunakan mikroskop. Biasanya kita mengecek darah tersebut untuk memberikan informasi mengenai morfologi sel yang dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi seperti anemia, infeksi parasit, dan lain-lain. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik pembuatan blood smear. Dalam pemeriksaan blood smear, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan
dalam melakukan blood smear. Yang pertama adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan yang tepat. Alat yang paling penting adalah gelas geser atau glass slides untuk menyiapkan smear serta pewarnaan atau staining yang tepat untuk dapat memperjelas morfologi sel-sel dalam darah. Selanjutnya, kita harus memperhatikan prosedur blood smear dengan tepat. Teknik-teknik yang dilakukan dalam pemeriksaan blood smear itu adalah seperti menggunakan ETA sebagai antikoagulan dan kemudian diaplikasikan pada gelas geser dengan teknik goresan untuk menghasilkan lapisan sel darah yang tipis dan merata. Selanjutnya, kita juga harus menggunakan mikroskop dengan benar. Mikroskop ini harus memiliki lensa yang mampu menyediakan resolusi tinggi agar deteksi sel-sel abnormal atau kelainan dapat dilakukan dengan tepat. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igu Agung Krisna Jantoriba dengan 3 digit NIM terakhir 087. Di sini saya izin memaparkan mengenai teknik pewarnaan blood smear. Pewarnaan blood smear sangatlah penting untuk membantu menginterpretasi dan identifikasi dari hasil dari blood smear sendiri, baik dari segi morfologi, penghitungan, dan juga adanya parasit. Di sini ada 3 blood smear pewarnaan yang digunakan pada blood smear utamanya. Pertama ada GEMSA, kedua ada RIDE, dan ketiga teknik yang menggabungkan kedua pewarnaan tersebut. Baik, di sini adalah teknik pewarnaan blood smear GEMSA, di mana larutan GEMSA yang digunakan ini adalah campuran dari 3 zat, yaitu metilen biru, eosin, dan azurbe. Ketiga zat ini akan memberikan suatu pewarnaan nantinya di hasil interpretasinya. Dan pewarnaan ini akan membedakan morfologi nukleus dan ataupun sitoplasma dari trombosit, sel darah merah, sel darah putih, dan terutama parasit. Langkah-langkah metode pewarnaan larutan GEMSA untuk blood smear adalah sebagai berikut. 1. Melakukan fiksasi di anak pesan darah dengan metanol absolut selama 2-3 menit. 2. Siapkan larutan GEMSA 10% dengan cara campurkan 1 ml GEMSA dengan 9 ml buffer fosfat pH 7,2 dengan perbandingan 1:9, kemudian homogenkan. 3. Banjiri sediaan lapisan darah yang telah difiksasi dengan larutan campuran yang GEMSA yang sudah diencerkan tadi. Lalu bila sediaan lapisan darah yang sudah dilapisi dengan GEMSA itu dengan air mengalir secara perlahan. Lalu keringkan sediaan atau blood smear pada suhu ruangan untuk kemudian diamati di bawah mikroskop. Nah, hasilnya nanti akan yang adalah inti sel akan terlihat di bawah mikroskop itu warnanya biru karena metilen biru, dan sitoplasma akan terlihat merah dengan warna eosin. Dan juga nanti akan deteksi parasit, terutama untuk mendeteksi parasit. Baik, di sini mohon maaf kameranya ada di atas kiri karena kenapa? Karena tidak bisa untuk dibawa nanti menghalangi dari segi teks langkah-langkahnya. Jadi sini ada teknik kedua yaitu RIDE. RIDE adalah larutan yang lumayan ataupun umumnya digunakan untuk blood smear, di mana RIDE adalah campuran metilen biru dan eosin, tidak memakai azurbe. Dan RIDE termasuk sebagai campuran teknik pewarnaan Romanowski. Pewarnaan RIDE banyak digunakan untuk melakukan penghitungan sel darah putih atau baik sel total TLC, total leukocyte count, ataupun DLC, differential leukocyte count, jenisnya, dan untuk mengevaluasi morfologi dari sel darah. Langkah-langkah metode pewarnaan larutan RIDE untuk plasma adalah sebagai berikut. 1. Fiksasi sediaan lapisan darah yang kering di udara. Lalu teteskan larutan RIDE secukupnya hingga menutupi seluruh preparat ataupun seluruh blood smear. Ketiga, tambahkan 2 ml larutan buffer fosfat pH 6,8 dengan volume yang sama dengan larutan RIDE, jadi tidak ada perbandingan 1:9, ini 1:1. Lalu tiup perlahan campuran larutan dan perhatikan kilom metalik yang terbentuk. Nah, yang kelima itu biarkan selama 5-10 menit untuk proses pewarnaan, lalu bilas perlahan dengan air bersih. Dan yang terakhir, keringkan sediaan pada suhu ruangan untuk kemudian diamati di bawah mikroskop. Dengan pewarnaan blood smear menggunakan RIDE itu akan lebih jelas dari segi sel darah putihnya karena sering digunakan untuk memperlihatkan jumlah sel darah putih pada blood smear ataupun ya pewarnaan teknik blood smear sendiri. Baik, yang terakhir ini adalah teknik pewarnaan blood smear menggunakan campuran RIDE GEMSA. Ini RIDE GEMSA adalah teknik yang menggunakan kedua larutan RIDE dan GEMSA. Tidak mencampurkan kedua larutan, melainkan menggunakan kedua larutan ini di waktu yang tidak bersamaan pada satu preparat atau satu blood smear yang ada. Jadi RIDE GEMSA itu akan digunakan untuk menilai morfologi sel darah, terutama pada menemukan granula eosinofil, neutrofil, dan basofil. Langkah-langkah sudah berikut.
1. Fiksasi sediaan lapisan darah dengan metodologi absolut, lalu teteskan larutan rate hingga menutupi seluruh sediaan dan diamkan sediaan lapisan darah selama 1,3 menit sama seperti tadi, tidak ada perbandingan ataupun 1:1 ya. Lalu ketiga, tambahkan larutan GMSA yang telah diencerkan dengan buffer kuasar pH 7,2. Ini sama seperti tadi di GMSA 1:9 pengencerannya. Lalu biarkan sediaan lapisan darah selama 15 menit untuk proses pewarnaan dan bilas dengan air bersih secara perlahan. Lalu terakhir, keringkan pada ruangan untuk kemudian diamati di bawah mikroskop. Radar GMSA terkenal karena hasil sediaan darahnya ataupun blood smear-nya itu mampu bertahan pewarnaan itu sekitar beberapa hari ya, dan mampu untuk memperlihatkan suatu pengamatan yang baik untuk pengamatan jangka panjang. Jadi itulah radar GMSA. Baik, perkenalkan, nama saya Azkira Nantaramli dengan 3 digit yang terakhir 091 akan menjelaskan mengenai interpretasi sel darah. Interpretasi sel darah dari apus darah tepi merupakan langkah penting dalam menilai status hematologi pasien. Pemeriksaan ini membantu mengidentifikasi kelainan morfologi dan kuantitas sel darah yang dapat menunjukkan berbagai kondisi medis seperti anemia, infeksi, penyakit inflamasi, dan keganasan hematologi. Selanjutnya, identifikasi sel darah. Analisis apus darah tepi penting untuk mengevaluasi morfologi dan distribusi eritrosit, leukosit, dan trombosit dalam mendeteksi penyakit hematologi dan infeksi. Pertama, ada eritrosit. Eritrosit normal berwarna merah muda, berbentuk bikonkav, berdiameter 7-8 mikrometer, dan tanpa inti. Kemudian, untuk kelainan morfologi dari eritrosit itu ada 1. Anisositosis atau variasi ukuran, anemia defisiensi besi, megaloblastik. Kemudian ada poikilositosis, variasi bentuk, ovalosit, target sel. Kemudian yang terakhir ada hipokromia, hemoglobin rendah, anemia mikrositik. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit berperan dalam sistem imun, terdiri dari 5 jenis utama. Yang pertama ada neutrofil, 55-70%, inti bersegmen, granula halus, meningkat pada infeksi bakteri, menurun pada infeksi virus. Kemudian yang kedua ada eosinofil, 1-4%, granula merah orange, inti bilobular, meningkat pada alergi, asma, dan parasit. Kemudian yang ketiga ada limfosit, 20-40%, intinya besar, sitoplasma sempit, meningkat pada infeksi virus, menurun pada imunosupresi. Kemudian yang keempat ada monosit, terbesar, inti ginjal, sitoplasma luas, meningkat pada infeksi kronis dan gangguan autoimun. Kemudian terakhir ada basofil, kurang dari 1%, granula biru tua, meningkat pada leukemia dan gangguan mieloproliferatif. Perubahan morfologi penting, limfosit atipikal atau infeksi virus, vakuolisasi, granula toksik, dan blastositosis atau leukemia. Kemudian yang C itu ada trombosit. Trombosit adalah fragmen kecil tanpa inti, diameternya 1-4 mikrometer, tanpa ungu pada apus, kemudian berperan dalam hemostasis. Perubahan jumlah atau morfologi menandakan gangguan pembekuan atau kelainan sumsum tulang. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kadio Kanya Pamiswari dengan NIM 24025111075. Hari ini saya akan menjelaskan tentang abnormalitas pada pemeriksaan blood smear. Yang pertama itu pada eritrosit, yaitu sel darah merah, di mana yang contohnya itu adalah anisitosis, di mana ukuran sel darah merah itu bervariasi, itu sering pada anemia. Lalu selanjutnya adalah poikilositosis, yaitu bentuk selnya itu abnormal, seperti sabit atau elips, yaitu biasanya pada anemia sel sabit atau thalassemia. Lalu selanjutnya adalah retikulositosis, itu adalah peningkatan retikulosit sebagai respon terhadap anemia atau kehilangan darah. Selanjutnya adalah leukosit atau sel darah putih. Leukosit ini contohnya itu adalah leukositosis, di mana jumlah leukosit itu meningkat biasanya karena infeksi. Lalu juga bisa leukopenia, itu jumlah leukositnya itu rendah, nah itu biasanya risiko infeksi meningkat. Atau blast atau yang disebut dengan sel belum matang, itu biasanya pada indikasi leukemia akut.
atau bisa juga limfosit atipikal di mana ukuran atau bentuknya itu tidak normal dan sering pada infeksi virus. EBV contohnya. Selanjutnya adalah trombosit. Trombosit ini contohnya adalah trombositopenia, di mana jumlah trombositnya itu rendah, di mana memiliki resiko pendarahan. Selanjutnya adalah trombositosis, di mana jumlah trombositnya itu tinggi, bisa karena infeksi, inflamasi, ataupun karena kanker. Untuk abnormalitas lainnya, contohnya itu adalah pada paristemia, di mana ada parasit pada darah. Biasanya itu plasmodium yang terlihat pada malaria. Lalu selanjutnya adalah cell fragmentation, di mana sel darah merah itu pecah dan ini merupakan indikasi hemolisis atau kerusakan vaskular. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Gede Kanadiva Haryanto dengan 3 digit NIM terakhir 079, dan saya akan menjelaskan aplikasi klinis dalam pemeriksaan blood smear. Pemeriksaan blood smear adalah alat diagnosis utama untuk mendeteksi anemia, baik mikrositik, normositik, maupun makrositik, melalui analisis morfologi sel darah merah. Pemeriksaan ini juga dianggap sebagai standar emas dalam diagnosis anemia dan kelainan hematologis lainnya. Selain itu, pemeriksaan ini sangat penting untuk mendeteksi hemolisis dan parasit, seperti Babesia, dan terkait dengan anemia hemolitik dan trombositopenia. Blood smear juga digunakan untuk mengevaluasi trombosit dan leukosit, memberikan gambaran penting dalam berbagai kondisi hematologis. Pemeriksaan sediaan darah tepi menjadi pelengkap bagi teknologi modern untuk membantu mengidentifikasikan kelainan yang mungkin tidak terdeteksi oleh alat otomatis. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fiona Yolanda Suryana dengan 3 digit NIM terakhir saya yaitu 093. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kualitas blood smear. Dalam melakukan pemeriksaan blood smear, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas blood smear, seperti faktor teknis, faktor sampel, dan faktor lingkungan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang faktor teknis. Jadi studi menunjukkan bahwa kualitas smear darah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor teknis, mulai dari teknik persiapan slide, dampak kualitas pewarnaan, pengeringan udara dan fiksasi, ketebalan smear, serta sudut spreader. Persiapan slide yang baik akan mencegah ketebalan atau kekurangan ketebalan pada smear. Metode pewarnaan, khususnya pewarnaan Riccienza, mempengaruhi visibilitas komponen seluler. Studi menekankan bahwa tingkat pH dan pemilihan fiksatif secara signifikan mempengaruhi kualitas pewarnaan dan morfologi sel. Studi juga mengevaluasi bahwa waktu pengeringan yang berbeda dapat mempengaruhi stabilitas dan homogenitas sampel yang telah diwarnai. Selain itu, teknik fiksasi yang tepat juga diperiksa untuk memastikan bahwa bentuk sel tetap terjaga selama proses pewarnaan. Perkenalkan, nama saya Ainun Afriani Atmawijaya dengan NIM 24025111095. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang kedua, yakni faktor sampel. Di sini terdapat 3 faktor, yakni waktu penundaan pemeriksaan, volume dan proporsi antikoagulan, serta suhu penyimpanan sampel. Baik, yang pertama yakni waktu penundaan pemeriksaan. Penundaan dalam memeriksa sampel darah setelah pengambilan dapat menyebabkan perubahan morfologi eritrosit. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan darah EDTA pada suhu kamar selama 3 hingga 7 jam dapat menyebabkan perubahan bentuk sel menjadi krenase yang mempengaruhi interpretasi hasil. Lalu yang berikutnya yakni volume dan proporsi antikoagulan. Ketidaksesuaian volume darah yang diambil dan jumlah antikoagulan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Volume darah yang tidak sesuai dapat menyebabkan hipertonisitas atau hemodilusi, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi jumlah sel darah yang terdeteksi. Lalu berikutnya, suhu penyimpanan sampel. Penyimpanan sampel darah pada suhu yang tidak tepat dapat mempengaruhi stabilitas sel darah. Penelitian menunjukkan bahwa penyimpanan darah pada suhu 4 hingga 8 derajat Celcius selama 1 hingga 3 jam dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan hematologi, termasuk jumlah hemoglobin dan trombosit. Sebelumnya, mohon izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, dokter. Nama saya Karin Talia Trigan dengan 3 digit NIM terakhir 083. Di sini saya akan membahas mengenai faktor yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. Jadi ada pun faktor lingkungan, yaitu yang pertama suhu dan kelembapan. Suhu tinggi mempengaruhi bentuk sel darah dan penyebaran darah pada slide. Kelembapan tinggi memperlambat pengeringan dan meningkatkan risiko kontaminasi. Kemudian pencahayaan. Pencahayaan cukup sangat penting untuk mengontrol ketebalan apusan darah dan menemukan area monolayer dengan tepat. Kemudian adalah kebersihan lingkungan. Debu, partikel asing, dan mikroorganisme dapat mencemari apusan darah, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan serta menggunakan alat-alat yang steril.
Kemudian lingkungan kerja yang terkontrol mendukung kualitas blood smear dan keakuratan diagnosis. Baik, perkenalkan, nama saya Nova Titan Algofar dengan 3 digit NIM terakhir 073. Dari literatur review ini dapat disimpulkan sampel darah dengan antikoagulan dibuat menjadi lapisan tipis dengan teknik kapilari atau teknik slide, diwarnai dengan pengecatan Wright Ginza dan diinterpretasikan hasilnya di bawah mikroskop berdasarkan jumlah, morfologi, dan distribusi sel darah. Kriteria identifikasi sel darah mengikuti jumlah, bentuk, dan ukuran sel darah. Faktor yang mempengaruhi kualitas blood smear meliputi ketidaksempurnaan teknik, pemeriksaan sampel terlambat dari waktu optimal pemeriksaan, proporsi antikoagulan dan sampel darah yang kurang tepat, suhu tidak optimal, pencahayaan tidak memadai, hapusan darah tercemari oleh mikroorganisme lain atau partikel asing. Juga dapat disarankan penelitian lanjutan tentang metode analisis berbasis AI dapat menjadi terobosan penting di masa depan. Baik, sekian presentasi materi dari kami terkait dengan preparation of blood smear and interpretation. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kami ucapkan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kami berharap pembahasan dari kami dapat bermanfaat ke depannya untuk praktisi klinis dan juga masyarakat umum. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.